Oke, sahabat-sahabat Merpati Pos Mania Indonesia, selanjutnya ini sesi yang penting juga nih, karena liputan dan pada final akan saya bikin 2 sesi. Ini sesi selanjutnya adalah mengenai efektivitas dalam hobi merpati pos. Seperti apa sih itu efektivitas yang dalam di kandang, efektivitas di kandang Pak David itu seperti apa sih di duck pigeon itu? Silakan Pak David, yang dimaksud efektivitas yang diterapkan di kandang duck pigeon itu seperti apa sih? Nah, di sini saya coba membagi efektivitas itu ada dari dua ya. Satu, efektivitas dalam kandang mencakup induk. Kedua, efektivitas untuk burung lomba. Ya. Ya. Nah, nomor satu, efektivitas dari dalam kandang itu bagi saya ya, itu kemampuan mengingat karakteristik tiap-tiap burung saya yang ada di dalam kandang, detail jumlahnya, karakteristik tiap burungnya. Jadi begitu ada orang tanya ke saya, Pak David, burung ini masih ada nggak? Saya tidak perlu menjawab, oh besok saya cek di kandang dulu. Ya, saat itu juga saya ingat detail jumlah burung saya dan burung saya yang apa aja masuk dalam otak saya. Jadi udah nggak perlu jawaban besok lagi saya cek di kandang masih ada. Soalnya kalau udah kita nggak tahu detailnya, berarti itu udah di luar jangkauan otak kita, yang mungkin akan ingat lagi setelah ada orang bertanya lagi atau setelah kita cek kandang lagi, oh masih ada, gitu loh. Soalnya untuk supaya burung kita itu dalam benar-benar dalam jangkau, benar-benar dalam penanganan kita 100%. Nah, untuk yang efektivitas burung lomba ya, ini jadi menurut saya ya, tidak mengarah ke siapapun ya, pokoknya berpikir positif aja ya. Saya pribadi ya tidak pernah satu kali lomba aja, yang awal itu yang saya lombain semua 80 ekor itu ya. Setelah itu saya nggak pernah lagi pakai sistem semacam itu ya. Jadi gini, satu, main merpati pos itu butuh banyak pengorbanan ya, waktu, tenaga, materi ya, itu pasti berkorban, itu pasti korban ya. Nah, saya bilang kita harus belajar pilih burung ya, karena manusia itu makhluk yang unlimited, tidak terbatas. Asal kita mau mempelajari sesuatu itu unlimited ya. Nah, untuk burung lomba saya tidak pernah pakai kata udah cetak aja yang penting lombain semua. Tiap tahun seperti itu ya. Ntar repotnya gini, kalau ditanya ya, Pak, burung yang bagus itu gimana ya? Yang pulang dari jauh ya, itu betul, semua orang aja udah tahu gitu. Tapi tipikalnya seperti apa gitu loh. Nah, betul. Dari situ kan kita belajar. Kesalahan pasti, risiko pasti, namanya belajar pasti salah, itu umum lah ya. Nah, saya tidak pernah untuk cetak semua, lombain semua, itu tidak pernah ya. Cetak, sehat, lanjut, dari biik ya, sehat lanjut, sakit minggir. Nah, setelah biik, dia setelah malam, saya pasti akan pilih ulang, di mana yang ada yang harus tetap, di mana ada yang keluar ya. Jadi seninya bermain merpati pos itu bukan dari jumlahnya. Kita lomba ribuan ekor, ntar yang juara cuma
2-3 ekor. Pastilah, masa juara 1000. Kita lomba 100 ekor, 50 ekor sampai final lolos semua. Ya. Ya. Nah, semakin sedikit kita lomba, semakin burung kita yang sampai final itu prosentasenya tinggi. Itu yang saya ingin. Ya, maksudnya ini mungkin ya sahabat Posmania, kita bisa milih burung di dalam kandang kita sendiri untuk dilombakan. Maksudnya bukan asal mungkin semua yang ada di kandang kita cetak ada mungkin 30 kita lombain semua. Kita seleksi dulu yang pilih mana. Salah satu seninya itu di situ. Apa misalkan yang kita pilih itu nanti benar bisa pigeon, yes-nya itu luar biasa. Itu Pak David ya. Ya. Gitu ya. Kalau bagi teman-teman yang mungkin masih takut langsung disingkirin ya, mungkin mulai belajarlah kasih tanda, lihat di kandang yang menurut yang sekiranya kita mikir bagus, kasih catatan dulu ya. Benar nggak nanti yang lolos sampai segitu? Benar nggak nanti yang lolos burung pilihan kita? Salah, nggak masalah. Tahun depan coba lagi. Ya. Pokoknya tetap selektif. Soalnya itu seninya bermain merpati bos. Ya. Jadi kita kalau udah selesai burung, selesai main, kita bisa jelasin ke orang juga gitu. Oh, burung untuk jarak jauh kamu pilih tipenya seperti ini, jangan yang tipe seperti ini ya, darahnya yang ini, darah yang ini gitu. Jangan terus ya udah yang penting cetak-cetak dulu, ntar muncul, ntar udah jadi anaknya semua, jangan disortir, jangan dipilih-pilih, lombain semua, nanti salah pilih lo, nanti salah inilah. Menurut saya itu orang yang nggak mau belajar gitu. Iya. Orang nggak mau belajar, jadi segala sesuatu itu pasti bisa lah gitu loh. Jadi asal kita mau ngamatin terus, karena kalau kita nggak dapat sesuatu yang berguna dari kita bermain merpati pos, ya mending ya diam di rumah aja. Soalnya disitulah menurut saya kalau seninya bermain burung lah ya. Jadi kalau udah kita pilih ternyata bener, itu lebih dahsyat. Iya betul. Gitu. Ada yang bilang bisa puasa melebihi orgasme kayak gitu guys. Dan lagi itu sebagai suatu titik ukur kekuatan suatu kandang. Di mana kandang A lomba 100 ekor, kandang B lomba 10 ekor, sampai final. Iya. Kandang A terbang 100 ekor, lolos 2 ekor. Kandang B terbang 10 ekor, lolos 2 ekor. Di sini kita udah bisa nilai kekuatan suatu kandang, kekuatan koloni dalam kandang tersebut. Semakin sedikit burung, semakin banyak yang lolos sampai final, sampai tos akhir. Itu berarti seperangkat burung di kandang tersebut oke. Ya. Itu yang salah satu paradigma efektivitas yang diterapkan di Dove Pigeon gitu ya. Ini saya benarkan juga. Saya dulu menganut, saya nggak mau belajar apapun, yang penting lomba itu aja itu loh ya. Setelah saya cerna, saya nggak dapat ilmu dari itu gitu ya. Setelah Pak David ini sering ngomong, saya pikir-pikir bener juga ya. Burung saya bisa pulang dari Bali, tanyain Pak Tri yang pulang dari Bali seperti apa sih? Saya nggak bisa jawab gitu loh ya. Yang penting terbang pulang dari Bali gitu loh ya, nggak dapat ilmu. Setelah saya mulai merendahkan diri, terus saya belajar, apa yang dikatakan tadi Pak David, main ke kandang teman-teman yang bisa pulang dari Bali atau coba pegang karakter bagaimana, ternyata bener, makanya saya cocok. Oh tadi yang diomongin supit udangnya ya begini, saya coba cek di kandang teman-teman, ternyata begitu. Jadi sekarang kalau ada orang yang pulang dari Sumbawa seperti apa Pak Tri, gitu, saya bisa cerita, tinggal pegang burung saya, begini saya rasakan,
kalau dulu bener nggak bisa sama sekali, nggak dapat ilmunya saya main merpati pos. Ternyata salah satu seninya di situ. Kita memilih dari awal. Bener itu saya terapkan dari awal pada itu saya terapkan di kandang saya tahun kemarin. Yang saya salah pada itu saya kasih tanda ring khusus ceker love Serpong. Ternyata bener pilihan itu ada yang bisa pulang dari Sumbawa, yang black Miss Laila itu ya, itu dari awal dari kecil udah tak kasih ring khusus ceker love Serpong, itu tandanya itu loh ya. Meskipun saya saya ada milih ada 4 atau 6 itu ya, sampai Bali itu sebenarnya ada 3 ekor yang pulang pakai ring khusus ceker love Serpong. 3-nya itu tak lepasin sampai Sumbawa, yang 1 hitam balik, yang 2-nya sampai sekarang nggak balik. Tapi saya puas dari pilihan ini bisa jauh semua gitu loh. Jadi nanti itu akan tak kembangkan di kandang saya akan semakin seleksi, itu termasuk efektivitas. Karena lomba merpati pos itu high cost juga gitu loh ya. Saya harus milih seninya di situ ternyata. Itu ada beda. Itu hebat ya, itu yang hitam ya Pak Tri. Ya, hitam luar biasa itu. Bawah itu ya. Itu terbangkan aja karena dibujukin sama Kak David itu. Habis pulang dari Bali mau disimpan, Di Bali mau disimpan. Oh, yang pulang Bali udah banyak Pak Tri. Lanjutin semua. Saya tetap nggak mau itu sebenarnya terbangin itu loh hitam. Tapi pikir-pikir bener juga ya. Siapa tahu bisa pulang dari Sumbawa, alhamdulillah ternyata bisa klop dari Sumbawa, hitam satu-satunya di Indonesia yang bisa pulang dari Sumbawa warna hitam gitu ya, dengan jarak 1153 km. Gitu. Jadi ilmu kita sebenarnya kalau ilmu itu ya kita nggak usah dari kesalahan kita sendiri, kita bisa mengcopy paste pengalaman orang lain, itu paling cepat. Menurut saya guru yang paling bagus itu pengalaman orang lain. Kita nggak usah menunggu kesalahan dari uji coba saya sendiri. Orang lain udah terbukti berhasil, tinggal kita copy paste, modifikasi sedikit sesuai kesibukan kita, sesuai kemampuan kita, jalankan. Itu simple loh. Kalau nunggu kesalahan kita bisa setahun, 2 tahun, 5 tahun, 2 tahun, dan belum tentu berhasil gitu. Kalau dari pengalaman orang lain yang udah berhasil, kemungkinan besar kita akan ikut berhasil. Begitu. Kita akan lanjutkan. Kita istirahat dulu sebentar, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, sahabat Merpati Posmania, kita lanjutkan diskusi dengan suhu saya nih, Pak David Indrayana. Selanjutnya tadi ada yang agak nyelip dikit mengenai breeding ya. Bagaimana sih breedingnya di Duck Pageant untuk menghasilkan atlet-atlet yang handal? Misalkan tadi udah ada land breed, crossbreed, cuma belum menyentuh mengenai anatominya gitu loh. Anatomi breeding yang bagus tuh seperti apa sih yang diterapkan di Duck Pageant? Termasuk nanti tolong dilanjutkan Pak David. Setelah breeding, pasti kan jadi atlet. Pemilihan atlet yang bagus untuk lomba itu seperti apa? Mungkin ada guide-nya yang diterapkan di Duck Pageant gitu. Silakan Pak David. Mengenai anatomi indukan breeding tadi. Induk breeding ya, terutama ya, 1, kondisi induk itu harus benar-benar kondisi yang prima. Jangan yang lagi mabung, kondisi kurang sehat, agak kurus, mabung, itu hindari untuk breeding ya. Cari benar-benar yang kondisi prima, bulunya benar-benar kilap, kapur-kapurnya keluar, kondisinya benar-benar prima, jantan dan betina ya. Oke. Untuk pemilihan dari pasangannya, saya tanpa bicara masalah darah ya, darah apapun ya, darah apapun, burung tipe apapun, sayap tipe apapun, kepala tipe apapun, saya cuma jelasin satu hal. Supit rapat kawinin dengan supit renggang, supit renggang kawinin dengan supit rapat. Kalau yang jantan rapat, betina renggang. Kalau yang betina renggang, jantan rapat. Tapi kalau keduanya rapat, tidak ada masalah, bagus. Asal jangan keduanya renggang ya. Nah, karena tujuan kita untuk menghasilkan atlet yang memiliki supit yang rapat ya, dimana saat ini untuk kita cerita untuk lomba arah timur ya, lomba arah timur ya, dengan otomatis lomba arah timur, burung yang lolos jarak jauh dengan prestasi yang bagus
lolos jarak jauh, prestasi bagus, clock ya, bukan overtime ya, itu pasti punya supit yang rapat. Ya, keakuratannya mendekati 100%. Walaupun ada satu ekor yang mungkin supit agak lebar ya, tapi prosentasenya itu kecil. Kan nggak mungkin kita main di prosentase yang kecil. Kita pasti pilih yang main yang di prosentase besar kan ya. Nah, kalau kedua pasangan itu sudah memiliki supit yang bagus, rapat, tidak masalah. Tapi kalau pemilihan pasangan dari induk jantan betina, kalau jantan rapat, betina kasih betinanya, kalau adanya renggang ya masukin renggang. Ya. Tapi kalau yang betinanya supit rapat, jangan dikasih jantan yang renggang, pilihin yang jantan rapat. Itu apapun darahnya, untuk lomba mulai 300 kilo ke atas, karena untuk dari 350 kilo ke bawah mungkin masih bisa dominan supit renggang itu, bisa berprestasi di pos awal-awal ya. Tapi terutama untuk dari 350 ke atas ya, fixnya mungkin angka fixnya mungkin 400 kilo ke atas nih. Itu yang berhasil dengan prestasi bagus, pasti supitnya rapat, darah apapun ya. Nah, dari penjodohan udah sehat, pemilihan supit udah ya, sampai dia keluar piik ya, piik terutama dengan kondisi yang prima, piik dengan kondisi yang sehat ya, sampai sapi piik, sampai dia ngawang ya, kira-kira umur 3 bulan, kita pilih ulang lagi. Yang supitnya renggang nanti dulu, yang supitnya rapat masuk, kasih tanda ya, bisa ya. Nggak usah lihat bentuk sayap, nggak usah lihat ekor, nggak usah lihat kepalanya, nggak usah lihat mata, nggak usah aneh-aneh lah, penting langsung aja pegang supitnya, tak, rapat, kesehatan bagus, masuk, renggang, keluar. Di saya seperti itu, karena kenyataannya juga di lapangan yang saya lihat milik siapapun yang berhasil prestasi bagus juga supitnya rapat ya, darah apapun, tipe pegangan seperti apapun. Jadi kalau di tempat saya seperti itu ya. Ini sebenarnya menurut saya salah satu efektivitas kita dalam hobi merpati pos gitu ya. Kita tadi udah contohin jantan rapat ketemu renggang, renggang ketemu rapat, paling bagus rapat ketemu rapat, nanti bisa menghasilkan anaknya yang dipilih yang rapat tadi, dengan berharap kita ngumpulin yang rapat-rapat, nanti lombain udah lebih efektivitas gitu loh ya. Ini terutama saya bilang untuk lomba, kalau di LLB di Jakarta ini lomba arah timur ya. Nanti soalnya Sumatera ini ada sedikit perbedaan, jadi saya cerita ini mengenai supit ini untuk yang arah timur dulu. Arah timur ya, yang misalkan ikut lomba LLB di Marathon in the Sky itu Pak ya. Yang awal tahun baru mulai itu Pak ya. Lomba dimanapun lah, klub manapun lah. Gitu. Yang penting arah timur. Arah timur. Kira-kira awal tahun baru mulai lomba lah, itu pilihannya. Itu. Jadi tadi mengenai itu sudah cara mengkopel tadi, terus cara pemilihan atletnya udah ya Pak David ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan mengenai ini sudah ya, pemula ya. Oke, lanjut kita oke guys, kita akan lanjutkan mengenai untuk pemula-pemula ya. Saya lebih senang pemula itu juara gitu ya, karena saya akan lebih lama main merpati pos, banyak temennya gitu ya. Gimana sih Pak David untuk saran-saran bagi pemula cara memilih merpati pos? Tentunya saya akan memulai hobi merpati pos nih, saya pilih yang seperti apa sih? Biar nanti menurut saya akan berhubungan dengan efektivitas tadi, biar burungnya cepat berkompetisi dengan pemain lainnya gitu loh ya, begitu. Jadi pemain yang lama pulang, kita juga pulang, apalagi yang pemula ini juara, lebih wah lagi. Gimana sih Pak David? Ada saran-sarannya atau kiat-kiatnya begitu? Ya, jadi gini ya. Untuk bagi yang akan memulai di hobi merpati pos ya, terutama nomor 1,
siapin kandang yang layak, bukan bagus ya. Saya bilang siapin kandang yang layak, sesuai kemampuan ya. Sesuai kemampuan. Ya. Kandang kering, ya, kandang kering, jauh dari predator, ya, supaya predator tikus apa segala macam itu tidak bisa masuk, ya. Nah, siapin kandang dulu yang memadai, kandang untuk burung lomba, kandang untuk persiapan burung induk, ya. Habis itu baru kita pilih merpati, ya. Nah, dalam pemilihan merpati sebentar akan saya jelasin, ya. Oke, silakan. Nah, jadi gini, untuk pemilihan merpati itu bagi pemula, ya, tentu kalau kita kondisi memang cukup, itu memang lebih enak. Cukup dalam artian kita punya materi yang cukup, itu pemilihannya akan lebih enak, ya. Ya, pasti. Tapi baik itu materi yang berlebih atau tidak, hindari jumlah burung yang banyak dulu. Jadi sebelum benar-benar beli burung, mainlah dulu ke tempat pemain-pemain yang sudah lolos sampai pos akhir final. Kalau Sumbawa ya mainlah ke tempat pemain-pemain yang sudah lolos sampai Sumbawa, ya. Lihat burungnya yang lolos Sumbawa, tanya ini darah apa, ya, coba dipegang, ya. Nah, kalau bisa ya ambil langsung dari keturunan burung tersebut, ya, karena itu akan lebih cepat membantu. Seandainya memang budgetnya nggak masuk, ya, mungkin bisa dari cucu dari burung yang udah lolos sampai Sumbawa, ya. Walaupun mungkin harganya sedikit tinggi, kalau seandainya kita belum mampu untuk beli, mending kita tunggu dulu sampai benar-benar kita mampu beli, baru kita beli 1-2 ekor masukin kandang. Nah, dari situ soalnya saya lihat banyak pemula itu beli burung dengan kondisi semampunya dia, dalam artian kata saya pemula, saya punya uang 500.000, saya mau cari burung di kandang-kandang itu, nggak dapet kan. Nah, mending jangan beli dulu, kita tahan dulu, kita kumpulin dulu sampai benar-benar cukup, nabung dulu, ya. Soalnya kalau kita yang penting ini harus jadi burung asal dapat, nah ini beda. Yuk. Nah, jadi untuk bagi pemula, ya, jangan pokoknya asal ada burung masuk. Jadi soalnya kadang orang kalau udah punya duit kadang pengen cepat-cepat beli burung. Betul, gitu loh. sama saya juga begitu dulu. Jadi kalau saya pengen beli burung, wah, nggak cukup, ya kita tunggu dulu aja sampai benar-benar kita punya dana cukup, kita ambil. Jangan terus dari dana yang saya punya saat ini, yang penting ini jadi burung, beliin apa dulu lah, itu nanti jadi kacau, jadi program kita itu jadi nggak fokus gitu loh, ya. Jadi nanti mengarah ke burung-burung yang nggak tahu gitu loh. Jadi nomor 1 itu siapin kondisi di kandang dulu, ya, kandang penerbang siap, jadi kandang breeding udah siap, benar-benar siap. Yang kedua untuk materi, baru nanti kita benar-benar pilih dari pemain-pemain yang memang udah lolos sampai jauh, tanya itu keturunan apa, lihat silsilahnya, seberapa banyak burung juara itu muncul,
kalau seandainya ada dana cukup, beli Ya. dari beberapa orang senior lah mungkin ya, dari Ya, 2-3 betul. orang burung yang dari jarak jauh-jauh kumpulin ya. Tentunya juga harus lihat dari burung yang dari keturunan Sumbawa, oh seperti ini, oh bapaknya seperti ini, ibunya seperti ini, oh ya member lah inilah Ya, ya betul. kriterianya, oh bagus masuk ya, mahal nggak apa-apa. Jadi jangan sekali-kali pokoknya gini, nomor satu tetap kualitas, jangan kuantitas. Ya. Soalnya Setuju. pemula biasa dikacaukan dengan kuantitas. Dia suka ngawang banyak, suka di rumah banyak, gitu loh. Yang nomor satu kualitas dulu. Nomor satu kualitas dulu. Jadi taruh kata kita punya uang 5 juta. Ya. 5 juta nih di Merpati Pos jadi 1 ekor bisa. Jadi 10 ekor juga bisa. Bisa. Ya. Jadi 20 ekor juga bisa. Bisa banget. Nah, gitu loh. Jadi pilih yang benar-benar oke lah, sesuai budget kita yang maksimum lah ya. Ya. Jadi tetap kualitas dulu lah. Soalnya kalau kita udah masuk ke Merpati Pos, apalagi kalau kita belum punya prestasi, kalau burung kita di kandang sudah banyak, kita belum ada prestasi, itu nanti kadang jualnya atau kadang buangnya itu yang Susah. gitu Masih susah. loh. Biasa nanti banyak kecewa di situ gitu loh. Wah ini darah bagus-bagus nggak bagus. Nah makanya itu dari faktor-faktor dasarnya harus memadain dulu. Soalnya nanti kita beli burung mahal, bahkan dikasih sembarangan, tentu kan nggak sesuai juga gitu loh. Tentunya kita berani burung mahal ya makan juga harus mahal. Jadi ya. terutama jangan banyak-banyak dulu, karena kalau banyak kita pasti nanti akan kewalahan gitu loh. Mau jodohin yang mana gitu aja kadang bingung. Kadang bingung. Tapi kalau jumlahnya terpantau, terekam di otak kita itu mau ngawinin aja, kita posisi di luar kandang atau lagi dimanapun, kita mau ngawinin aja, kita mikir aja cukup diem gini, oh burung saya yang A itu tipenya seperti ini, yang B tipenya seperti ini, tulang seperti ini, supit seperti ini, warna mata ini. Oh saya di kandang ada betina D, itu tipenya bisa nutup kekurangan si A. Ya. Nah begitu besok pagi bangun ke kandang langsung kawin. Kapulin gitu. Soalnya kalau burung-burung induk kita udah di luar jangkauan kita, udah kita mikir dah males, dah besok aja ke kandang baru ngawinin. Ntar di kandang lihat yang ini kok kelihatannya cocok, yang itu kok cocok, yang itu juga cocok, aduh bingung. Ternyata pikir-pikir udah 1 tahun biak belum ada. Ya itu salah satu efektivitas dalam hobi Merpati Pos gitu. Itu jangan sampai overload lah ya. Jadi ingat tuh tadi saran-saran pemula, utamakan kualitas jangan kuantitas. Ya. Nanti burung kita akan cepat berkompetisi dengan burung-burung yang lain. Oke, sahabat-sahabat Merpati Pos Mania, sampai di sini interview diskusi dengan Pak David Indrayana, owner dari Devpack Pageant ya. Tahun depan jadi DHP Pak ya. Nah, tahun depan jadi DHP. Kalau selanjutnya, kalau ingin bertanya, silahkan komen di konten ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ini hanya sekedar sharing aja, bisa dipakai, bisa tidak. Silahkan bagi Merpati Pos Mania menilainya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.